Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini masih diberi Allah kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa bertemu, berkumpul untuk mengikuti kuliah subuh pada pagi hari ini. Para santri sekalian, ini kita sudah menginjak hari yang keberapa ya? 22. Nah, 22 ya, berarti sudah 10 hari terakhir ya. Jadi ada yang menggolongkan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Ada 3 kelompok atau 3 pengelompokan puasa itu, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah menginjak 10 hari yang terakhir. Ya, jadi kita sudah berpuasa kurang lebih selama 21 atau 22 hari. Nah, apa yang akan kita lakukan pada 10 hari yang terakhir ini? Ya, biasanya kita atau orang muslim pada 10 hari terakhir ini biasanya lebih mengaktifkan atau mengintensifkan ibadahnya ya, entah itu sholatnya, entah itu zikirnya, entah itu iktikafnya, entah itu sedekahnya, itu diintensifkan ya. Karena pada 10 hari terakhir itu ada suatu momen yang namanya Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kita semua nanti mendapatkan Lailatul Qadar ya dari Allah. Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Qadar jadi malam penentuan. Ya, malam penentuan. Ya, di mana malam itu waktunya sangat luar biasa. Karena satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Jadi 80 tahun lebih 4 bulan ya. Jadi satu malam kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita ngaji, kita istighfar, kita bacaan hamdalah, baca subhanallah, istighfar, la ilaha illallah, maka kita sedekah, maka pahalanya itu sama dengan orang yang beribadah selama 80 tahun pahalanya. Jadi lipatannya luar biasa lipatannya ya. Kalau kita beribadah pada malam itu, maka orang sering berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan apa yang disebutkan Lailatul Qadar. Biasanya pada hari-hari ganjil ya 25, 27, 29, nah begitu ya, hari ganjil 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar turun. Itu menurut sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi Allah nggak menetapkan pada malam keberapa ya, cuma isyarat dari Nabi itu pada hari-hari ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita sudah apa ya, ada hadis man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Man shoma ramadhana, jadi barang siapa melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa imanan, berdasarkan iman pada Allah, wahtisaban, dan ihtisab itu introspeksi diri, ghufira lahu, Allah akan memberikan ampun atas dosa-dosa yang lalu. Jadi dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Puasanya berdasar iman, bukan puasa karena takut orang tua, atau kalau di pondok karena takut pengurus, karena takut bapak kiai dan puasa. Ini tapi berdasar iman pada Allah. Karena Allah memerintahkan puasa, maka kita menjalankan puasa itu. Karena apa yang diperintahkan Allah itu mesti punya manfaat, mesti punya hikmah bagi yang menjalankannya. Karena kita yakin bahwa puasa itu ada hikmahnya, ada kegunaannya, ada manfaatnya, maka kita menjalankan puasa itu namanya imanan, bukan karena malu atau takut pada orang, ya, tapi karena berdasar keimanan kita. Karena imanan. Wahtisaban, dan dalam puasa ini kita melakukan introspeksi diri. Jadi selama bulan puasa, kalau orang itu melakukan introspeksi diri, merefleksikan diri, ya, jadi apa istilahnya ya, kita merenung apa yang kita lakukan setahun yang lalu, ya, kita merefleksikan, kemudian kita menghitung-hitung apakah saya pernah melakukan kesalahan, kalau pernah itu apa, ya, kesalahan itu apakah besar atau kecil. Nah, itu kita menghitung-hitung, mengingat-ingat selama 1 tahun ini kita melakukan kesalahan kepada siapa, ya, pada orang tua kita, atau pada kakak adik kita, atau pada orang lain, tetangga kita atau teman kita, pernah kita berbuat salah. Nah, kita hitung gitu. Atau kalau enggak, kaitannya dengan Allah, bagaimana ibadah kita selama ini, kita introspeksi diri. Apakah ibadah saya, sholatnya, ya, itu sudah baik apa belum? Apakah sholat saya itu hanya mengikuti, ya, yang penting sudah sholat, tapi belum ada isinya. Apa isi dari sholat itu? Apa isi sholat itu apa? Kalau Anda sholat, itu yang penting apa? Yang paling penting apa? Ingat, ya betul, zikrullah. Ya, jadi sholat itu yang penting zikrullah. Jadi tujuan sholat itu adalah zikrullah. Ya. Aqimus sholah li dzikri. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi kita mengintrospeksi apakah kita sholat itu ada ingat kita pada Allah. Jangan-jangan dari mulai takbir sampai salam, nah, kita nggak pernah ingat pada Allah. Yang kita ingat justru malah hal-hal yang lain. Sehingga sholat itu hanya merupakan rutinitas saja, tapi tidak ada rasa ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu sholatnya itu ada isinya, itu ingat pada Allah, maka sholat itu akan mempunyai pengaruh yang luar biasa
dalam kehidupannya. Itu kalau dalam sholatnya itu ada rasa ingat kepada Allah. Tapi kalau dalam sholatnya tidak ada rasa ingat kepada Allah, ya sholatnya itu enggak banyak mempunyai dampak. Ya, maka kita lihat ada orang yang ibadahnya rajin, tapi dia juga masih menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, dia sholatnya berjamaah, tapi dia masih sering ghibah, membicarakan jeleknya orang lain, membuka aibnya orang lain. Pulang dari jamaah, langsung ghibah temannya, membuat aib temannya. Wah, gitu ya. Nikmat nggak membuat aib temannya itu? Namanya nikmat sekali ya. Jadi membuka aib orang itu rasanya nikmat gitu ya, rasanya nikmat. Maka orang itu senang untuk membuka aib orang lain, dia senang gitu. Nah, itu namanya godaan setan. Nah, itu kenapa orang yang ibadah kok masih menjalankan hal yang dengan Allah? Karena dalam sholatnya itu tidak ada rasa ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sholatnya itu ada rasa ingat, maka sehabis sholat dia juga masih ingat pada Allah. Maka orang yang selalu ingat pada Allah, maka dia tidak akan menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia akan menjalankan apa yang disenangi oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah. Yang tidak diridhoi oleh Allah, dia tidak akan jalankan. Membicarakan aib orang lain itu Allah nggak senang. Nah, maka dia tidak akan melakukan. Mengejek orang itu Allah tidak senang, tidak akan dia lakukan. Ya. Mengambil barang orang lain tidak izin, itu Allah tidak rela, tidak senang, tidak akan dia lakukan. Maka setiap dia akan orang lain dia mesti izin, ya, pinjam. Kalau nggak boleh ya nggak kemudian ngambil secara diam-diam, tidak akan begitu, karena itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik di sholat maupun di luar sholat, dia merasa diawasi oleh Allah. Itu kalau dalam sholatnya ada rasa ingat pada Allah. Jadi baik di sholat maupun di luar sholat, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan atau melanggar aturan-aturan Allah. Bahkan yang dijalankan adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengaruh dari kalau sholat kita itu ada rasa ingatnya tadi. Ya, kita akan berbuat yang disenangi Allah. Apa contohnya? Membantu orang, itu Allah senang. Maka kita akan membantu orang lain. Kalau membantu apa? Ya mungkin kita bisa, kalau ada orang yang sedang terkena kesulitan, kita bantu. Ya, kalau enggak dengan materi, ya kita bantu dengan solusi. Bagaimana memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh teman kita itu. Kita cari solusinya, bagaimana kita bantu gitu. Nah, itu. Ada orang sedang membawa hal yang berat, namanya gitu ya. Ketika dia mau pulang atau apa, ya kita bantu. Wah, gitu. Itu yang disenangi oleh Allah. Gitu. Atau infak, sedekah, itu juga disenangi Allah. Maka kita akan melakukan infak dan sedekah. Itu kalau sholat kita itu ada rasa ingat kepada Allah. Maka orang yang sholatnya itu rasa ingat kepada Allah, dia tidak akan berbuat kemaksiatan, tidak akan berbuat dosa, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu ibadahnya itu banyak orang yang ada isinya, maka tidak ada yang namanya korupsi, itu nggak ada di Indonesia itu ya. Ada. Nah, berarti kenapa orang Islam kok banyak yang korupsi itu kenapa?
Ya karena ibadahnya kurang, tidak ada isinya. Ya. Ya, jadi karena kebanyakan ibadahnya tidak ada isinya, itu apa? Ingat kepada Allah. Jadi sholatnya sudah sholat, seakan Allah nggak tahu, maka dia melakukan korupsi besar-besaran. Ya. Jadi di Indonesia itu sekarang korupsi itu tidak hanya jutaan, tidak hanya miliaran, tapi sudah triliunan. Ya, jadi korupsi kok 3 triliun, 4 triliun, 1000 triliun. Wah, ya, masuk kantong sendiri. Wah, gitu. Mestinya untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya rakyatnya menderita, miskin. Mestinya itu untuk pendidikan, mestinya uangnya untuk membantu pendidikan, untuk beasiswa, untuk BOS mestinya, tapi dikorupsi oleh pejabatnya. Nah, sehingga bosnya akhirnya nggak ada, beasiswa akhirnya nggak ada karena itu ya, tadi dikorupsi. Kenapa demikian? Ya, ibadahnya ya rajin, umrohnya ya rajin, haji sudah berkali-kali, nah, tapi dia masih melakukan dosa. Itu karena tadi ya, jadi ibadahnya itu kosong, tidak ada isinya. Jadi tidak ada rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah ibadah kita, supaya ibadah kita itu kita ada isinya, maka dalam ibadah itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpamanya dari sholat, umpamanya dari takbiratul ihram sampai salam itu harus ada rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua hal yang bersifat duniawi, pikiran kita, perasaan kita tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai Allahu Akbar sampai salam, bisa ya. Jadi minimal satu gerakan itu ada rasa ingatnya pada Allah. Apa yang kita ingat pada Allah? Ya, rahmat Allah, rezeki Allah yang diberikan pada kita, yang kita ingat itu. Keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, itu yang kita ingat dalam sholat itu, ya. Bahwa Allah itu maha besar, Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, itu yang kita ingat, ya, kita ingat. Sehingga rasa ingat di sholat itu akan berpengaruh di luar sholat. Jadi di luar sholat kita juga selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ihtisab. Jadi tadi kita introspeksi. Jadi bagaimana ibadah kita selama ini, minimal 1 tahun yang lalu, apakah sudah benar, apakah belum. Nah, kalau belum, ya kita usahakan dalam sholat supaya di dalam sholat itu ada rasa ingat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat itu, gitu. Nah, namanya apa tadi? Ihtisab, introspeksi. Maka biasanya kalau 10 hari terakhir itu orang beriktikaf di masjid, biasanya begitu ya. Jadi agar introspeksi kita itu bisa maksimal, maka kita diperintahkan untuk iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid pada malam hari, ya, minimal pada tengah hari, dari mulai jam 12 sampai imsak, menjelang imsak. Nah, gitu. Kita berdiam di masjid iktikaf. Di situ kita mengingat-ingat, merefleksikan diri kita, nah, gitu ya. Introspeksi. Nah, jadi kalau kita berdiam diri di tengah malam di masjid, insya Allah pikiran kita itu akan terbuka, sehingga kita mungkin nanti secara sadar kita akan mengingat dan menyadari apa yang kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat di masa lalu, akan kita sadari. Kita akan, oh ya, ternyata ibadah saya belum baik selama ini. Oh, ternyata saya masih banyak buat kesalahan dengan teman, dengan orang tua, ya, dengan tetangga, saya masih buat kesalahan. Apa namanya? Nah, gitu.
Oh, mungkin saya kalau sedang kok kurang apa ya, kok judes semuanya gitu ya. Ketemu tetangga nggak pernah menyapa, bahkan muka masam. Wah, itu tentunya tidak baik. Sikap itu akan menyakiti tetangga saya. Oh, kalau begitu akan saya tinggalkan sikap semacam itu. Saya akan merubah sikap itu. Ya, gitu ya. Sehingga dengan tekad merubah, maka kemudian ketika ketemu tetangga menjadi berubah. Yang tadinya ketemu tetangga tidak pernah senyum, mukanya ditekuk, cemberut, nah, kemudian menjadi mukanya cerah, senyum. Nah, gitu. Nah, sehingga berubah. Nah, gitu. Ya. Jadi ihtisab itu tobat, namanya tobat. Tujuannya tobat. Apa tobat itu? Apa arti tobat itu apa? Tobat itu artinya kembali. Jadi kembali dari jalan yang tidak benar, kembali ke jalan Allah yang benar, itu namanya tobat. Jadi tobat itu bahasa ar-ruju, yaitu kembali. Ya, kembali dari perbuatan maksiat kepada ketaatan kepada Allah, itu namanya tobat. Atau meninggalkan hal yang dilarang Allah, kemudian kembali melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya tobat. Ya. Atau kembali dari kebatilan, kembali kepada kebenaran. Ya, jadi arti tobat itu ada 3 macam, yaitu tadi ya, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kembali dari meninggalkan yang melakukan yang dilarang oleh Allah, kembali melaksanakan yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, kembali dari kebatilan menuju kebenaran. Itulah arti taubat. Tobat nasuha. Tobat nasuha itu dalam bahasa Jawanya kapok. Apa kapok itu? Ya tidak akan kembali lagi pada hal yang jelek, yang menyesatkan gitu ya. Kapok namanya bahasa Jawanya. Tidak kapok lombok. Apa kapok lombok itu? Tahu kapok lombok? Kapok lombok itu kalau Anda makan cabai, wah pedes. Tapi nanti kalau makan lagi nggak? Pakai cabai lagi nggak? Ya, makanya Anda buka puasa makan tempe, lomboknya 4, wah rasa pedes. Tapi nanti makan tempe ya pakai lombok lagi. Jadi wah ini pedes sekali ya. Tapi nanti makan lagi. Nah, itu namanya kapok lombok namanya gitu ya. Itu jadi orang katanya sudah tobat tapi melakukan lagi. Itu bukan tobat namanya. Jadi kalau tobat nasuha itu dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi mengulangi kesalahan yang dilakukan tadi gitu. Itu namanya tobat nasuha namanya. Jadi kapok beneran, bukan kapok lombok tadi ya. Kapok lombok. Tapi kapok beneran. Itu namanya tobat nasuha. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, jadi walladzina idza fa'alu fahisatan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa atau dzalamu anfusahum atau bersifat berbuat dolim pada diri mereka sendiri, kemudian dia segera ingat kepada Allah dan
minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ya. Dan siapa yang mengampuni, tidak ada lain kecuali Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu. Nah ini satu ayat gitu ya. Jadi itu tobat namanya. Jadi kalau kita sadar kita sudah melakukan kejahatan, dosa, maka kita segera ya, ingat pada Allah dan minta ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tobat nasuha kepada Allah, dan kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan kejahatan atau kejelekan yang sudah kita lakukan pada masa lampau itu. Ya, jadi itu ya. Jadi sehingga kalau kita sudah introspeksi diri, ya, apa yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang kita lakukan, atau perbuatan baik apa yang positif, maka kita bertekad untuk meninggalkan yang negatif dan kita akan perkuat yang positif, bahkan akan kita banyak yang positif. Maka itu berarti kita sudah ar-rujuk, sudah tobat ya, tobat kembali. Jadi atau bisa juga disebut dengan kembali pada fitrah. Jadi orang yang tobat itu bisa disebut sebagai kembali pada fitrah. Fitrah itu apa? Kembali pada kesucian hati. Jadi pada dasarnya manusia itu dilahirkan secara fitrah. Jadi pada dasarnya manusia itu jalan suci tadi ya. Dia belum membawa dosa ya mungkin dulu kemarin kita sampaikan tadi ya. Awalatu yulatu alal fitrah fa abawahu yuhabidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Jadi anak itu lahir secara suci atau fitrah, dan kedua orang tuanya nantinya akan membuat dia menjadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Tapi pada dasarnya semua orang lahir secara suci. Nah, jadi kalau kita tobat tadi berarti kita kembali kepada kesucian dan hati. Jadi orang yang berpuasa dan dalam puasanya itu dia melakukan introspeksi, dia tidak akan mengulangi apa yang dosa yang akan dia lakukan di masa lalu, berarti dia sudah kembali pada fitrah. Maka orang yang berpuasa, akhir dari puasa itu apa namanya? Idul Fitri. Jadi kembali pada fitrah. Siapa yang kembali pada fitrah? Orang yang sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan kembali pada dosa-dosa yang lama. Dia akan memperbaiki sejarah masa silam, akan memperbarui kehidupan yang baru. Itu orang yang puasa yang ada isinya. Nah, kalau orang puasa kok tidak ada rasa introspeksi, ya, berarti puasanya hanya apa? Hanya lapar dan haus. Jadi kalau dalam puasa kok nggak ada ikhtisaban, tidak ada introspeksi, dia tidak mengaca pada diri sendiri, tidak melihat masa lampau bagaimana, kemudian ternyata saya masih banyak melakukan kesalahan, kemudian dia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang, dan dia berjanji tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Ya. Kalau nggak ada kesalahan semua itu berarti puasanya itu tidak ada isinya, tidak ada isinya. Gitu, ya. Maka marilah pada akhir 10 hari terakhir ini kita gunakan puasa kita, khususnya pada malam hari, kita gunakan untuk introspeksi diri. Kita mengaca pada diri sendiri, melihat ke dalam pada diri sendiri, apa yang kita lakukan selama ini, masih banyak kesalahannya. Kalau masih banyak kesalahannya, apa saja? Kalau perlu kita tulis, kalau perlu, 1 apa, 2 apa, 3 apa, umumnya gitu ya. Ibadahnya bagaimana, pergaulan dengan teman bagaimana, pergaulan dengan tetangga bagaimana, gitu ya. Apakah selama ini saya masih bakhil untuk sedekah, membantu teman, enggak egois? Mungkin selama ini saya hanya mementingkan diri sendiri,
Sehingga karena menekan diri maka saya tidak banyak disukai oleh teman-teman. Nah itu introspeksi gitu ya. Jadi mungkin Anda merasa nggak punya banyak teman, mungkin ya ada yang merasa begitu. Itu Anda harus introspeksi. Kenapa saya itu kok temannya banyak sekali, kalau saya kok nggak punya teman, kenapa? Introspeksi. Oh mungkin saya kurang banyak bergaul, saya orang yang tertutup, introvert, tertutup. Oh saya orangnya minder. Apa minder itu? Minder, rendah diri. Rendah diri itu baik nggak? Rendah diri adalah negatif. Rendah diri itu merasa apa? Setiap bertemu dengan orang lain, melihat orang lain itu lebih tinggi, sedang kita rendah. Itu namanya minder. Ya, itu nggak boleh dalam agama, nggak boleh. Kita nggak boleh rendah diri, nggak boleh. Tapi yang boleh apa? Rendah hati itu tawadhu. Kita tidak sombong, itu namanya rendah hati. Tapi rendah diri merasa minder, nggak boleh itu. Karena pada dasarnya manusia itu sama pada dasarnya, sebagaimana kita sampaikan itu. Pada dasarnya manusia itu sama, maka kita tidak boleh merasa minder, nggak boleh merasa rendah diri. Oh saya miskin, dan dia kaya, kemudian Anda merasa minder, itu nggak boleh pada dasarnya, gitu, nggak boleh. Tapi sombong juga tidak boleh. Ya, jadi yang penting adalah tawadhu. Rendah hati, bukan rendah diri. Nah itu kita introspeksi gitu. Oh, apakah saya minder atau bahkan sebaliknya saya sombong, tinggi hati, nah, sehingga banyak orang yang menjauhi saya. Nah kita kalau gitu saya rubah, besok saya akan rendah hati, tidak rendah diri, tidak tinggi hati. Jadi tinggi hati itu sombong, rendah diri itu minder, itu negatif. Itu membuat kita tidak disenangi oleh orang, tidak disenangi orang. Gitu. Nah itu kita tinggalkan, perasaan-perasaan semacam itu kita tinggalkan. Ya. Nah sehingga marilah dalam akibat itu kita gunakan untuk tadi ya, untuk ibadah yang ada isinya. Kalau sholat ya ada unsur ingatnya, kalau puasa ya ada unsur introspeksinya. Melihat masa lalu bagaimana kesalahan kita, apa yang positif dan apa yang negatif. Yang positif kita teruskan, bahkan kita tambah, yang negatif kita tinggalkan. Gitu. Tinggalkan. Jadi saya kira ya, jadi kalau puasa kita ada introspeksinya, insya Allah puasa kita itu ada isinya. Ya. Kalau kacang ya ada isinya, tidak hanya kulitnya saja. Ya. Kalau manggis isinya ya bagus, putih semua. Ada yang manggis itu luarnya bagus, ternyata setelah dibuka dalamnya bosok, busuk, ada semacam itu. Nah, sehingga kalau kita puasa kita baik, ada introspeksinya, insya Allah luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Gitu ya. Sehingga puasa kita itu berkualitas, tidak hanya kuantitatif, ada nilainya, ada isinya puasa kita itu. Jadi puasa yang ini tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban, puasa yang disyarat atas iman dan introspeksi diri. Oke, saya kira itu ya yang saya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah jamaahnya subuh masih membludak. Masih membludak sampai besar-besaran itu. Nah, itu yang di luar itu nanti bisa maju ke depan untuk menerima alhamdulillah ya. Masih membludak lah ya. Dari awal sampai akhir jamaahnya masih membludak sampai masjidnya tidak cukup. Nah, gitu. Ya, jamaah kita tidak hanya dihadiri oleh jamaah ini yang kelihatan, tapi banyak yang tidak kelihatan sebetulnya gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan indera ke-7 atau ke-6, Anda akan melihat di masjid ini jamaahnya banyak. Di samping Anda itu ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Siapa? Ya, jin-jin yang muslim itu, wah itu penuh tuh, wah itu sana tuh banyak itu jin-jin yang muslim banyak penuh. Ya, itu ada yang pakai rukuh itu di
samping yang biru itu, di belakangnya itu ya. Itu. Sehingga walaupun kelihatannya sedikit, tapi sebetulnya zamannya itu banyak karena banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Gitu. Alhamdulillah kan ya, dari awal sampai akhir zaman kita banyak. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Sampai sini ini yang kelas 5 kelas 6 pulangnya apa ini? Tanggal 15 ya, tanggal 15 ya. Alhamdulillah. Hadir aja di rumah. Saya kira orang tua sudah menyediakan pakaian, sudah disediakan makanannya sudah disediakan untuk menyambut putra putrinya yang dibanggakan kembali ke rumah. Ya, insya Allah Anda nanti hadiahnya pakai pakaian baru dan Anda menjadi orang yang baru. Nah, karena tadi ya sudah melakukan introspeksi itu menjadi anak-anak yang baru secara luar maupun secara dalam gitu. Oke ya. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.